Jelas Anda jangan gunakan situs RMI untuk berpolemik. Kenapa Anda dikatakan menggunakan nama NU? Karena Anda selalu menguploadnya itu di RMI PBNU. Jangan membawa NU ke konflik ini, ya. Bahwa Anda harus cukup pede dengan pesantren Anda. Jangan bawa simbol NU. Tapi kan Anda selalu pidato di mana-mana itu membawa NU, simbol-simbol NU. Ya ini yang tidak boleh, Pak. Karena ini memancing keributan. Anda tahu di PBNU itu ada 9 orang pengurus yang habaib. Ya. Kenapa kita ini setiap tulisan saya minta admin untuk kemudian menampilkan tulisan saya di RMI, karena RMI itu Rabita Mahid Islamiyah, persatuan ikatan pondok-pondok pesantren yang didawir-dawir oleh para kabib-kabib oknum itu adalah para kiai pesantren. Mana dalilnya yang menyatakan bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa itu dia pindah ke hijrah ke Yaman? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa pernah ada di Basrah? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, kemudian Ubaid punya anak namanya Alwi, Alwi punya saudara namanya Jadid? Tidak ada, Pak Fahrur. Itu menurut Anda, Pak. Sekali lagi ingin saya katakan, kalau misalnya Pak Fahrur ada, silakan. Saat ini ya, dan pendapat itu. Jangan khawatir, banyak sekali, Pak. Itu remeh bagi saya, Pak. Tapi saya nggak ingin forum ini kemudian kita jadi debat kusir. Itu nanti kita ada satu forum sendiri. Oke, silakan, siapkan. Saya tantang Pak Fahrur untuk menyiapkan forum dengan saya. Saya tantang Pak Fahrur untuk menyiapkan forum debat ilmiah tentang nasabah Alawi yang putus ini. Cari dalilnya, kalau punya dalil. Dengan senang hati. Dengan senang hati, al-ro'si wal ain, al-ro'si wal ain. Naam, ya. Anta dihukum. Al-ro'si wal ain. Anta. Tadi sebelum saya masuk itu saya mendengar bahwa Pak Imad ini jangan sampai membawa-bawa NU ya, karena tidak atas nama NU. Ya, saya kira itu betul sekali. Saya tidak berbicara bahwa saya mewakili NU, seperti juga Pak Fahrur juga malam ini saya yakin tidak resmi mewakili NU kan, karena NU itu sebuah organisasi yang ada peraturan perkumpulan yang diatur di dalam peraturan perkumpulan nomor 10, nomor 20, peraturan rapat dan sebagainya. Jadi kalau sebuah pendapat mewakili PBNU itu harus ada forumnya. Satu, forum muktamar, atau forum Munas Alim Ulama, atau forum Bahsul Masail yang ditandatangani oleh Surya. Itu baru sudah resmi menjadi sebuah keputusan Nahdlatul Ulama secara organisasi. Seperti tesis saya yang membatalkan nasabah Alawi itu tidaklah mewakili PBNU, sama juga narasi yang menyatakan bahwa Ba'alawi itu adalah sahih, itu tidak pernah ada dalam forum muktamar. Sejak 1926 sampai muktamar terakhir di Lampung, tidak ada satupun keputusan muktamar NU, keputusan Munas Alim Ulama NU, dari 1926 sampai kemarin di Lampung yang menyatakan bahwa nasab dari Bani Alawi ini sahih. Tidak ada. Kalaupun misalnya ada narasi-narasi bahwa NU tidak pernah membatalkan, ya karena memang NU juga tidak pernah mensahihkan. Adapun kalau ulama-ulama, kenapa ulama tidak membatalkan? Karena memang ulama-ulama juga dari dulu tidak pernah kita dengar ada yang mensahihkan. Misalnya Syekh Hasyim Asy'ari dikatakan mensahihkan, ya tidak ada. Kita lihat dalam kitab-kitabnya Syekh Hasyim Asy'ari, ya tidak ada yang mensahihkan bahwa nasab Bani Alawi ini juga sahih, tidak ada. Kemudian kalau masalah ulama-ulama di luar negeri, saya kira itu bisa diverifikasi apa betul ulama-ulama di luar negeri itu mensahihkan Ba'alawi. Sementara dari mulai abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 tidak ada ulama yang menyatakan, ulama nasab yang menyatakan bahwa
Ba'alawi ini merupakan keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak ada sama sekali. Pak Fahrul bisa cek itu di kitab-kitab nasab dari mulai abad ke-5 sampai abad ke-9. Disitulah titik kritis sebuah nasab itu sahih atau tidak di dalam rentang abad ke-5 sampai abad ke-9. Sementara pengakuan bahwa Ba'alawi ini merupakan keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW itu mulai ada sejak abad ke-9, yaitu dimulai dari Abu Bakar As-Sakran, Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Beliau membuat sebuah kitab yang namanya Al-Burqatul Musyiqah. Dari mulai situlah kemudian syuhratun hadisatun ini mulai terjadi. Kalau dikatakan bahwa nasab Ba'alawi ini sekarang sudah syuhrah dan istifadah, syuhrah dan istifadahnya itu munqati'atun fil qarnit tasi'. Sebelum abad 9 itu tidak ada syuhrah. Tidak ada ulama-ulama yang menyatakan bahwa Ubaidillah ini adalah merupakan anak dari Muhammad bin Isa. Itu tidak ada. Jadi itu yang perlu digarisbawahi, dan saya tidak pernah menyatakan bahwa saya mewakili NU, walaupun saya adalah pengurus PWNU, pengurus LBM PBNU, tapi saya tidak pernah menyatakan bahwa pendapat ini adalah pendapat PBNU. Demikian. Oke, sudah. Ya. Jadi gini ya, silakan, Pak Imad. Masalahnya itu, sampean itu selalu pakai situsnya RMI NU. Itu yang sudah banyak keluhan masuk pada saya dari kalangan Suriah. Dan asal Anda tahu ya Pak, masalah ini sampai dibahas di rapat gabungan PBNU. Tapi saya tidak perlu bocorkan di sini ya, supaya Anda tahu bahwasanya ini sudah sampai dibahas dalam tingkat rangkat gabungan. Bahwa Anda betul-betul tidak disetujui mengadakan hal yang seperti ini. Tadi saya kira tidak untuk konsumsi publik ya, karena suratnya belum dikeluarkan. Tapi saya ingin katakan bahwa di kalangan PBNU rapat harian sudah ada rapat gabungan dan sudah dibahas masalah ini. Tidak ada yang menyetujui pemikiran Anda. Ya, kalau itu sudah ada rapat, kan rapat itu ada risalah rapat ya, itu nanti kita bisa lihat di dalam risalah rapat. Anda bisa cek ini. Ada yang ikut rapat. Kemudian, tapi ini belum waktunya saya keluarkan karena ini masih ada beberapa pertimbangan ya. Tapi yang jelas Anda jangan gunakan situs RMI untuk berpolemik. Kenapa Anda dikatakan menggunakan nama NU? Karena Anda selalu menguploadnya itu di RMI PBNU. Jangan membawa NU ke konflik ini ya. Bahwa Anda harus cukup pede dengan pesantren Anda. Jangan bawa simbol NU. Tapi kan Anda selalu pidato di mana-mana itu membawa NU, simbol-simbol NU. Ya ini yang tidak boleh Pak. Karena ini memancing keributan. Anda tahu di PBNU itu ada 9 orang pengurus yang habaib. Ya, jadi ini supaya difahami. Kalau soal masalah Anda mengatakan kitab abad sini abad situ itu debatable Pak, kita bisa berdebat. Dan kira ini terlalu panjang nanti kalau saya berdebat di sini. Tetapi fakta ini Pak, lalu Anda memang merasa pendapat Anda itu benar, Anda silakan uji dengan mengundang mereka para ahli nasab yang sah ya, nakobah internasional. Silakan, bukannya blogspot ya, yang ada alamatnya. Kemudian kita bicara bahwa kitab sezaman itu bukan satu-satunya dalil ya Pak. Ini nanti akan jadi lucu dan panjang nih nanti pembahasannya. Saya hanya ingin katakan silakan Anda berpendapat, tapi jangan pakai provokasi masyarakat. Nggak usah lah pakai ante ini ante itu, apa maunya. Udah Anda bilang ini pendapat saya begini begitu, silakan, saya juga nggak masalah kok. Ya, baik. Saya kira cukup jelas ya statement Gus Fahrul. Kiai, bagaimana? Ya, tadi juga saya melihat ada kalimat persekusi. Ya. Nggak ada Habib dipersekusi, yang ada kiai-kiai kita dipersekusi dari zaman dulu.
oleh orang-orang yang mengaku turun Nabi yang tidak terverifikasi. Ulama-ulama kita, kiai-kiai kita itu ada yang bernasab kepada Wali Songo. Di antara mereka ada yang meyakini bahwa mereka juga keturunan Nabi. Kemudian didatangi oleh para habib itu, kemudian dipersekusi. Dan sebagian mereka ada yang dipukuli. Itu yang terjadi di tengah masyarakat. Tidak pernah ada kiai-kiai kita yang penuh dengan kearifan, kebijaksanaan, ilmu yang tinggi. Itu ada yang pernah mempermasalahkan orang-orang yang mengaku keturunan Nabi walaupun tidak terverifikasi kemudian dipersekusi. Itu tidak ada sama sekali. Yang ada itu Ba'alawi atau mukhibin-mukhibinnya itu mempersekusi para kiai. Yang para kiai itu merasa dirinya adalah sebagai keturunan daripada Wali Songo yang mempunyai juga nasab diyakini kepada Rasulullah. Itu yang terjadi selama ini, dan tidak ada kalau dikatakan hari ini ada 9 habaib yang menjadi pengurus PBNU, kita lihat ketika NU didirikan, apakah ada para habaib itu yang ikut mendirikan NU. Kemudian tahun berapa NU didirikan? NU didirikan tahun 1926. 2 tahun kemudian para habaib ini mendirikan organisasi sendiri namanya Rabita Alawiyah. Kalaulah para habaib ini, para Ba'alawi merasa Nahdlatul Ulama ketika itu adalah merupakan bagian dari mereka juga secara teologi, secara kepercayaan, keagamaan dan sebagainya, maka cukuplah ketika itu mereka bergabung dengan Nahdlatul Ulama. Tapi karena mereka bukan Nahdlatul Ulama, mereka membuat sebuah organisasi baru yang namanya Rabita Alawiyah. Demikian. Boleh dipotong ini? Boleh, Pak Fahrul. Saya kira narasinya ini berlebihan, ini lebay ini. Rabita Alawiyah kan grup keluarga. Beda dong. Kalau saya bukan perkumpulan Jawa, ya nggak ada masalah dengan NU. Kenapa ini kok hari ini Pak Fahrul berbeda? Pak Fahrul harus tahu itu Rabita Alawiyah membuat tingkat kecamatan di seluruh Indonesia ini tahun 2022-2021 ini. Kalau misalnya hanya pencatat keluarga, ya cukup sebagai pencatatan. Tetapi ini perkumpulan kayaknya ingin juga sama seperti Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Kemudian ada para pengikut ulama yaitu para santri dan masyarakat. Itu kayaknya Rabita Alawiyah persatuan keluarga, tetapi mereka ingin ada pengikut dan muhibinnya. Ini saya kira ya perlu juga mendapat perhatian dari para petinggi PBNU semacam Pak Fahrul ini, melihat kenyataan yang ada di bawah, apa yang terjadi di tengah warga kita, warga Nahdlatul Ulama, terkait dengan irisan para habaib yang diagungkan oleh para kiai-kiai NU, tetapi kemudian mereka justru tidak menguatkan NU. Coba kita lihat di dalam YouTuber itu yang mengupload video-video narasi bagaimana seorang habib ada yang mengharamkan anak-anak NU untuk masuk ke Banser. Orang-orang Jawa, anak-anaknya jangan sampai masuk ke Banser, jangan sampai masuk ke Ansor. Itu dilakukan oleh para habaib. Ada juga ini sudah melebar, Pak. Ini sudah melebar. Ini bisa diverifikasi Pak Fahrul. Siapa yang berani untuk menghina Hasyim Asy'ari? Tidak ada yang berani menghina Hasyim Asy'ari di Indonesia ini kecuali dari Ba'alawi Faisal Asgaf. Bagaimana terakhir Twitter dia menghina ketum PBNU kita, Gus Yahya. Tidak ada yang lain yang berani seperti itu kecuali dari Ba'alawi. Ini juga harus menjadi perhatian Pak Fahrul dan para petinggi NU lainnya. Gus siapa yang berani? Yang berani menghina Gus Dur, menghina Yeni. Itu hanya Faisal Asgaf. Siap, baik. Mungkin Gus Fahrul, coba kita ada tanggapan atau persoalannya dengan persoalan kajian nasab ini berekses terhadap rasisme. Kemudian kalau ini kajian ilmiah, saya nggak ingin ini menjadi debat kusir ya. Ngomong nasab kemudian ke soal lain, ini untuk apa gitu loh? Ya Pak Fahrul tadi ngomong masalah ekses. Saya berikan fakta-fakta yang ada di tengah masyarakat demikian.
Iya sebentar. Jadi gini loh ya, kelakuan orang itu nggak bisa digeneralisir semua orang. Kalau ada orang Jawa itu ikut PKI, kan nggak semua orang Jawa itu PKI. Jadi saya ini tidak mau ini menjadi satu klan. Jadi ada orang melarang Banser ya dia. Ada orang seperti Nur Sugi, kan dia tidak boleh mewakili orang Jawa. Ada orang NU seperti Kiai Benu yang kemarin telepon Tuhan. Apakah itu NU? Terus NU adalah menelpon Tuhan? Tidak bisa begitu, Pak. Ya, jadi ini orang ke orang harus dibedakan. Kalau Anda mau concern pada kajian nasab, ya Anda berfokus pada kajian nasab. Kalau Anda mau mengatakan ini soal NU, ya orang bicara tentang NU dan Anda sebagai apa? Ini sekarang kita ini kan maunya diadu-adu NU supaya begini, itu sudah begitu. Kalau NU ini merasa ini meresahkan, Ketua Umum PBNU lebih ngerti apa yang harus dilakukan, gitu loh. Nggak harus kita provokasi orang-orang, kayaknya kita harus perang, bikin laskar, apa-apaan ini. Kalau Anda mau ngomong nasab aja, concern di situ. Bikin tulisan, bikin kajian yang tepat, landasan teori yang benar, kemudian lakukan studinya dengan triangle data, ada studi lapangannya, ada wawancaranya. Itu Anda benar sebagai peneliti. Dan tidak usah melebar Itu sudah kemana-mana. saya lakukan dan itu sudah saya serahkan, saya kirimkan pertanyaannya kepada Rabi Talawiyah dan mereka tidak bisa menjawabnya karena memang nasab mereka itu terputus, maudhu'un munqati'un, batilun, tidak bisa dijawab. Dan kalau misalnya ada sebuah narasi dari Pak Fahrur di Tempo tadi saya baca, harus dihentikan ini pembahasan nasab. Yang harus dihentikan adalah pengakuan Ba'alawi sebagai turunan Nabi yang tidak terverifikasi, yang harus dihentikan. Karena secara kajian nasab dia terputus, secara kajian DNA dia bukan bangsa Arab Acan. Dia bukan keturunan Bani Quraish, dia bukan keturunan Bani Hashim, dia bukan keturunan Ba'alawi, dia bukan keturunan Nabi Muhammad. Ini yang harus dihentikan, pengakuan sepihak sebagai keturunan daripada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli alaih. Jadi itu pendapat Anda, saudara. Bukan pendapat saya, ini pendapat pakar DNA. Ini pendapat pakar DNA. Tidak semua begitu, saudara. Anda ini percaya sama Pak Sugeng. Siapa yang berani untuk berdiskusi, berdialog, seorang pakar DNA dari Ba'alawi untuk mematahkan narasi dan kesimpulan Pak Dr. Sugeng? Tidak ada. Karena kesimpulan semacam itu kesimpulan yang sangat presisi, dan itu pun tidak satu-satunya dari Indonesia yang berpendapat. Dr. As-Su'aibi itu berpendapat yang sama seperti Dr. Sugeng. Umar Az-Zaid juga berpendapat yang sama tentang tes DNA. Iya, benar. Dan ini saya kira benar. Sudah waktunya PBNU atau MUI untuk mengeluarkan sebuah maklumat bahwa memang Ba'alawi ini bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena apa? Eksesnya ini hanya keluarga NU. Kenapa kita ini setiap tulisan saya minta admin untuk kemudian menampilkan tulisan saya di RMI, karena RMI itu Rabita Mahid Islamiyah, persatuan ikatan pondok-pondok pesantren yang didawir-dawir oleh para kabib-kabib oknum itu adalah para kiai pesantren, dimintain uang 5 juta, 10 juta, 20 juta, bahkan ada yang 100 juta, itu kalangan pondok pesantren. Jadi ada kaitan. Kenapa tulisan-tulisan saya tentang bahwa nasab Ba'alawi ini batal itu ditaruh di Rabita Mahid Islamiyah? Mereka para kiai-kiai berterima kasih. Semenjak isu nasab ini batalnya mereka itu diketahui publik, mereka tidak lagi datang para kiai untuk minta-minta uang. Itu diantaranya Pak Fahrur yang harus diketahui. Baik. Langsung Pak Fahrur bisa menanggapi bahwa tadi kan persoalan nasab itu persituan. Silakan Agus. Ya, jadi gini, nasab terputus itu menurut Pak Imad, kan sudah saya katakan bahwa Anda harus menyediakan ruang untuk berbeda pendapat, ya. Anda boleh mengatakan begitu, saya juga nggak ngelarang, tapi faktanya di dunia ini hanya Anda. Saya ini Pak, sudah ikut beberapa forum internasional, saya sudah ketemu mereka.
Dan mereka semua mengakui nasab itu, orang yang saya temui ya. Mereka Makanya saya ini juga apakah semua mereka nanya. punya otoritas di dalam masalah nasab? Ini Ya. yang harus apa namanya, Ya. kita jangan apa terlalu merasa rendah diri di hadapan bangsa-bangsa luar. Kalaulah Ya. harus seorang putra Indonesia yang menemukan batalnya nasab Alawi, kenapa kita harus merasa rendah diri sebagai bangsa Indonesia yang besar? Ya. Kenapa harus orang Arab saja yang mengetahui sesuatu tentang hukum-hukum agama? Ya. Yang jelas itu dalilnya yang perlu diuji. Saya sudah kirim surat Ya. pada Syekh Mahdi Rajai dari Iran. Ya. Katanya dia pakar nasab. Katanya dia memberikan surat pengesahan pada Balawi. Saya tantang Mahdi Rajai atau siapapun yang berpendapat yang sama dengan Mahdi Rajai bahwa nasab Balawi ini sahih. Saya tantang untuk berdiskusi dan membawa dalil-dalil kesahihan itu. Saya yakin mereka tidak akan bisa untuk membawakannya. Iya, cukup. Itu kan Oke. menurut Anda. Kasih kesempatan Gus Fahrur mungkin secara gamblang, Gus, Ya, jadi silakan. gini loh Pak, kita ini bukan satu-satunya orang yang paling hebat di dunia Pak. Mohon maaf, orang itu berilmu itu juga ada sanadnya, ada gurunya ya. Saya itu nggak tahu Pak Imad itu belajar nasab di mana, kok tiba-tiba merasa dirinya ahli nasab. Jadi saya juga nggak paham. Kalau Pak Kures itu ahli tafsir karena dia memang doktor tafsir. Gus Baha itu ahli fikih karena dia alumni Sarang yang memang spesialis fikih. Jadi kita ini mesti tahu diri lah Pak. Jangan kemudian seakan orang sak dunia bodoh, saya pintar sendiri. Ini yang harus dijauhi ya. Bahwa Anda berpendapat begitu saya tidak menafikan Pak. Tapi saya ingin katakan pada Anda bahwa Anda tidak sendirian di dunia ini. Bahwa ilmu nasab ini bukan Anda sendiri yang menguasai ya. Dan ini kemudian tidak hanya di Indonesia. Kan lucu kalau Anda batalkan hanya di Indonesia, yang di Mesir, yang di Kuwait, yang di Bahrain, yang di seluruh dunia. Apakah kemudian Anda bilang batal hanya Indonesia? Kan nanti jadi lucu Pak. Dan Anda itu bukan hakim yang bisa batal-batalin orang. Dan nasab itu bukan wudhu yang bisa batal ambil lagi gitu loh. Jadi lucu ini nanti. Intinya gini aja loh Pak, Anda boleh berpendapat, silakan. Oke, menurut saya begini. Tapi kemudian Anda tidak berhak untuk menjadi hakim kebenaran. Semua orang salah, saya sendiri benar, orang satunya salah. Ini terlalu besar Pak menurut saya ya. Jadi kita tinggal lihat masyarakat aja Pak Fahrur, nanti masyarakat Oke. apakah akan melihat dalil-dalil dari keterputusan itu yang kuat, apakah akan melihat atau mengikuti Pak Fahrur dengan tanpa dalil bahwa nasab Balawi itu sahih. Bukan tanpa dalil Pak, cuma saya males berdebat dengan Anda. Saya males, saya sudah baca kok sebelumnya tesis Anda itu saya lihat itu di tulisannya Murad Syukri. Itu sudah mirip-mirip lah, di beberapa internet saya lihat itu narasi-narasi yang hampir sama. Jadi saya nggak kaget Pak, dengan apa yang Anda ungkapkan itu saya nggak kaget. Jadi kita sama-sama melek internet Pak. Jadi saya Ya kalau begitu tinggal dipatahkan saja, tinggal Ya, dipatahkan. jadi saya- Kalau memang Pak Fahrur punya dalil, silakan. Mana dalilnya yang menyatakan bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa itu dia pindah ke hijrah ke Yaman? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa pernah ada di Basrah? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, kemudian Ubaid punya anak namanya Alwi, Alwi punya saudara namanya Jadid? Tidak ada Pak Fahrur. Itu menurut Anda Pak. Sekali lagi ingin saya Ya kalau misalnya Pak Fahrur ada, silakan saat ini Ya, dan ada, pendapat jangan itu. khawatir. Jangan khawatir, banyak sekali Pak. Itu remeh bagi saya Pak. Tapi saya nggak ingin forum ini kemudian kita jadi debat kusir. Itu nanti kita ada satu forum sendiri. Oke, Silakan, siap, siapkan. Saya tantang Pak Fahrur untuk menyiapkan forum dengan saya. Saya tantang Pak Fahrur untuk menyiapkan forum debat ilmiah tentang nasab Balawi yang putus ini. Cari dalilnya, Ya, kalau punya dalil. dengan senang hati. Dengan senang hati. Al-Roksi wal Ain. Al-Roksi wal Ain. Naam, Ya. anta dihukum. Al-Roksi wal Ain. Anta dihukum. Al-Roksi wal Ain. Jadi saya katakan Pak, Anda ini nggak usah terlalu menggebu-gebu seperti ini ya, sebagai orang sama-sama santri. Saya ini lama Pak Mondo Pak, ngerti lah Pak, orang bisa baca kitab saya tahu ya. Jadi nggak usah terlalu petetek kayak orang sedunia kalah semua beginilah. Bukan Jadi masalah Anda boleh- demikian. Karena apa, narasi-narasi ini yang Anda kemukakan malam hari ini itu bukan satu-satunya alasan saya untuk kiang-kiangan kepada Bapak Fahrur.
banyak narasi-narasi yang telah Bapak Fahrur kembangkan di luar ketika saya tidak ada, yang kemudian membuat saya ingin sekali untuk berdebat dengan Pak Fahrur. Oh boleh, boleh. Enteng aja, saya nggak takut sama sekali kok. Ini soal-soal gampang lah, nggak usah sepandeng. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, semoga semua makhluk berbahagia. Ini ada beredar tulisannya, konon katanya tulisannya Dr. H. Ahmad Fahrur Razi ya. Ini beredar di WA, apa benar ini Fahrur Razi yang wakil ketua, salah satu wakil ketua PBNU apa enggak, saya enggak tahu. Tapi kayaknya iya. Ini perlu saya tanggapi karena tulisannya tendensius dan menurut saya memalukan. Judulnya aja, Stop Rasisme Nasab oleh Dr. H. Ahmad Fahrur Razi. Rasisme nasab. Yang mulai rasis itu siapa? Yang mulai rasis kan Habib Alwi itu, yang merasa dirinya lebih tinggi, yang perempuannya tidak boleh dinikahi pribumi, ya kan? Yang mereka suka menikahi pribumi dan menceraikan. Tuh si Zelda Salim itu diurus tuh. Korban itu ada 26 orang lebih perempuan. Apa dilecehkan secara syar'i oleh Habib ini. Nah ini ya tak bacakan ya, ini udah bikin emosi ini. Pagi ini hari Ahad 7 Januari 2024 saya menemani Waketum PBNU KH Zulfa Mustafa menghadiri haul Allah Yarham Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil Faqih dan Al Muhaddis Al Musnid Prof. Dr. Abdullah Bil Faqih, dua guru besar pendiri pesantren Darul Hadis Al Falakiyah Malang. Ini tempatnya dia ya. Tempatnya dia mondok, si Fahrur Razi mondoknya kayak di sini kalau menurut Google ya. Sejak pagi jam 6 pagi saya melihat jalanan dalam kota Malang sudah sangat ramai. Kendaraan sudah di stop jauh dari lokasi karena padatnya puluhan ribu pengunjung hall yang berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia, bahkan dari Yaman dan Malaysia. Kok nggak ada beritanya? Katanya ramai, mana beritanya? Pemandangan sesuai harmoni antara para Habib dan Kiai terlihat dekat dan sangat hangat. Kiai yang mana? Kiai yang tidak paham. Kiai yang tidak paham ilmu nasab. Kiai itu kan macam-macam. Kalau kiai fikih ya kita ikuti dalam segi fikih. Kiai fikih nggak ngerti nasab ya harus mengikuti kiai ahli nasab gitu loh. Dokter ilmu apa kuwi jenenge filsafat ya diikuti kalau dalam hal filsafat. Dokter filsafat harus mengikuti dokter penyakit ahli dalam. Kalau soal penyakit ahli dalam jadi gitu, jangan dicampur-campur terus. Mau apa gimana nggak jelas ini. Ratusan Habib dan Kiai besar terkenal semua duduk berjajar sejajar bersila tanpa jarak mendengarkan pidato. Mau dahasnya disampaikan dua Kiai NU Jawa, Kiai Abdul Qayyum Lasem dan Kiai Zulfa Mustafa. Kan baru sekarang aja ini Kiai Jawa, Kiai Nusantara disuruh ceramah di depan Habib. Kemarin disuruh ndelosor di bawah, ya kan? Sementara mereka Habib-Habib yang terbukti DNA-nya itu apa keturunan Yahudi Askenazi, mereka duduk dengan pongah, dengan apa itu, dengan sombong gitu. Ini Fahrur Razi ini orang mana ini? Orang Yaman. Memang pendidikannya kayaknya dokternya memang dari Yaman ya. Jadi ini termasuk dari budak Yahudi Askenazi. Saya dan seterusnya ini bikin emosi lah intinya itu ya. Intinya kan gini, dia menolak tesisnya Kiai Ahmad. Fahrur Razi, antum itu kan wakil ketua PBNU. Kalau memang antum menolak tesisnya Kiai Ahmad, pakai itu lembaga Basul Masail PBNU, undang Kiai Ahmad dan teman-temannya, undang si Robito Alawiyah, si Taufik Sekap dan kawan-kawan dan budak-budaknya itu, bikin Basul Masail yang benar. Mau berapa hari, mau berapa jangan keluar-keluar kayak gini, dokter kayak gini, kepriwek, ya. Jadi intinya itu ya, ini dibaca sendiri karena mungkin teman-teman juga udah baca dan menurut saya nggak pantas lah aku membaca kayak gini, nggak jelas kayak gini. Dibilang rasis, siapa yang rasis? Siapa yang ngajari rasis? Kita rasis atau dalam tanda petik quote and quote mengatakan dianggap rasis, itu kan kita cuma ngomong aja bahwa Habib Alwi itu semua tak terkecuali keturunan Yahudi Askenazi, titik. Kalau nggak terima tes DNA. Ya kan jelas itu. Maksud dokter nggak ilmiah.
Oke, kalau soal tes apa itu uji kitab nasab sifatnya itu dhoni oke, masih oke. Tes DNA gimana? Jejak DNA Habib Ba'alwi itu semuanya haplogrupnya itu G. Yahudi Askenazi gitu aja kok. Gak paham gitu loh. Orang rakyat jelas aja paham kok. Gimana sih? Gini kok bisa masuk dalam struktur PBNU itu loh. Heran aku. Mau jadi apa ini NU nanti? Kalau orang-orang kayak gini. Yang kemarin itu seperti itu. Sekarang muncul lagi seperti ini. Yang menjengkelkan tuh gini loh, kiai-kiai itu. Kiai-kiai yang ngaku NU itu. Kalau di depan masyarakat, di depan santri, mereka gagahnya kayak kerupuk baru saja digoreng gitu. Tapi ketemu Habib, kayak kerupuk kecemplung peceren itu. Apa itu harga dirinya di mana itu? Ya mending kalau Habib Alwi itu terbukti DNA-nya itu nyambung ke J1, ke Quraisy, ke Kanjeng Nabi, atau setidaknya ke Sayyidina Ali. Lah enggak sama sekali, ya gimana sih? Kiai kok tidak melindungi publik, kiai kok tidak melindungi kebenaran. Wataktumul haqqa wa antum ta'lamun tuh gimana? Kamu kan udah tahu bahwa Habib Alwi itu bukan keturunan Nabi. Kalau nggak tahu ya saya gobloknya itu. Orang rakyat jelas aja tahu. Nahdien akar rumput aja semua tahu, semua paham. Dengan penjelasan Kiai Imad, dengan penjelasan ahli DNA seperti Dr. Arikim, seperti Dr. Sugeng. Dan urusan DNA itu, kata Dr. Sugeng, itu nggak usah dokter, nggak usah ahli DNA. Mahasiswa jurusan biologi semester 4 aja udah paham gitu. Jejak DNA-nya kan banyak. Mana itu? Rukun-rukun di mana? Man ghasana falaysa minna, kan jelas kan Rasulullah bilang. Siapa yang menipu kita, berarti bukan golongan kita. Loh kok kamu dukung orang yang nipu kita? Mereka kan nipu dengan klaim sebagai zuriat Nabi itu kan nipu umat, jelas kan? Bukan masalah santun, bukan masalah ngalim, bukan masalah tidak ngalim. Mereka semuanya nipu. Bahwa mereka selama ini mengklaim diri mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW lewat Robitu Alawiyah, lewat bikin paspor keturunan Nabi, dan ternyata hari ini terbukti palsu. Gitu aja gobloknya minta ampun, gak paham-paham. Tuh loh. Di mana nasionalismemu, di mana? Keberpihakanmu kepada leluhurmu di mana? Keberpihakanmu kepada bangsamu mana? Jelas-jelas klaim mereka sebagai dzurriyyat Nabi itu membahayakan kesetaraan, membahayakan kebangsaan, membahayakan negara kita. Masih aja kamu muntar-muntir nggak jelas. Kalau penakut bilang aja penakut. Penakut itu biasanya sama dengan satu iring sejalan dengan pelit. Makanya doa Rasulullah itu Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhal. Penakut itu biasanya emang pelit. Bertentangan dengan Rasulullah sifatnya. Yang sakok, yang lebih kencang daripada angin paling kencang. Makanya Rasulullah juga pemberani. Kiai-kiai yang pemberani itu adalah kiai-kiai yang tidak pelit, insya Allah. Kiai yang penakut, menjilat-jilat ras orang lain, yang ngaku-ngaku dzurriyyat Nabi ternyata palsu, apa-apaan, memalukan itu. Nggak usah jadi kiai, nggak usah jadi pengurus PBNU. Kalau begitu caranya. Nggak malu sama Mbah Hasim, nggak malu sama Gus Dur, nggak malu sama Mbah Wahab Hasbullah, nggak malu sama pejuang-pejuang kita, nggak malu sama muassis-muassis NU. Begitu mentalitasnya. Gimana ini? Kalau oknum struktural PBNU tidak melindungi kepentingan Nahdien, terus ngapain? Dawir-dawir juga, main-main politik, cari-cari bisaroh gitu. Macam apa itu? Yang bener dong. Kalau mau diingatkan, kalau enggak ya terserah. Tapi nanti zaman akan membuktikan siapa yang berselingkuh dengan kegelapan, berselingkuh dengan penipuan akan dilibas oleh zaman, dan itu la tabdila li sunnatillah. Jelas itu. Nggak usah lama-lama, 3, 4, 5 tahun lagi. Tunggu apa yang akan terjadi. Kalian main-main dengan umat Rasulullah, kalian main-main dengan bangsa Indonesia. Lihat apa yang terjadi.
Udah lama aku nahan emosi kayak begini. Kebangetan sih. Jadi itu ya terserah. Ini mohon maaf kepada penonton dan mohon maaf kepada semuanya, termasuk kepada Pak Fakhrul Razi. Ini semuanya kan karena rasa cinta saya kepada seluruh umat manusia, termasuk kepada para Habib. Sudah, Robito Alawiyah itu declare saja, ngaku saja, kami ternyata menurut tes DNA tidak terbukti sebagai keturunan Nabi, tapi terbukti sebagai keturunan Yahudi Askenazi. Udah selesai urusan itu. Dan berhenti itu mengajarkan ajaran-ajaran halu itu, ajaran-ajaran yang sehari Isra Mi'raj 70 kali itu. Kalau enggak akan terus berjalan. Dan ibarat bola salju. Ibarat bola salju yang makin membesar, makin membesar. Ini adalah revolusi kebenaran. Salah. Camkan kata-kata saya. Enggak sampai 5 tahun. Berantakan semua. Orang yang bela kedustaan, orang yang menipu umat Rasulullah bersama Wadya Boloni. Camkan itu. Hari ini sudah ada ilmu DNA, udah ada ilmu sains, masih kayak begitu kepriwek. Sayyidul kaum khatimuhum, para pemimpin, para kiai, pengurus NU, sayyidnya kaum, pemimpinnya kaum, itu adalah pelayan kaum. Kaumnya siapa? Nahdiyin bangsa Indonesia, dilindungi, dijaga, dari ditipu, dari didawir, dari dikawin cerai, dari dimintai duit. Ini masih di beberapa tempat, masih di kabupaten saya aja masih itu. Habib keturunan Yahudi Askenazi bikin pengajian, apa itu, panitianya minta-minta kepada apa warga, setengah memaksa. Masih itu. Tunggu aja. Seperti angin puting beliung, sebagai badai kebenaran, semua akan musnah. Karena ini sudah 550 tahun berlalu. Dan kalau Gus Abbas kan bilang, ini memang periodenya nipu-nipu pakai nama Rasulullah itu biasanya terbongkar 500-an tahun sekali. Ini sudah siklusnya terbongkar gitu loh. Habib atau para budaknya termasuk Fakhrul Razi, kalau masih terus mengklaim bahwa Habib itu keturunan Nabi, falyat abawak ma'adahu minan nar, dah teh. Kali lagi saya minta maaf ini berapi-api, karena benar-benar ya Allah ya Rasulullah kayak begini ya teganya ya. Jangan main-mainlah dengan nama Rasulullah, jangan main-main dengan umat Rasulullah, jangan main-main dengan bangsa Indonesia. Ya mohon maaf, ya sekali lagi mohon maaf, ini semuanya ini kan ya karena kita harus watawasau bil haq, watawasau bis sober kan. Nah, ini sobernya kok ngamuk. Ya sober itu bentuknya macam-macam, karena ini udah keterlaluan dilakukan oleh orang yang seharusnya tidak melakukan ini. Kalau yang melakukan ini itu cuma budak-budak level bawah yang apa itu ibtidaiyah nggak lulus masih pantas. Ini pakai gelar doktor kayak begini. Itu ya semata-mata untuk nasihat, karena adinu an-nasihat. Tuh ya, sebelum kita semua mati, kalau mati menipu umat Rasulullah, falaisa minna, kata Rasulullah, man ghosana falaisa minna. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Hari ini semua kita berusaha dipecah belah, dan bahkan dibuat boneka-boneka oknum habaib yang mencaci maki NU. Padahal Pak, hanya di Indonesia kita itu menghormati habaib sejadi-jadinya. Di negara lain nggak kayak kita Pak, biasa aja. Biasa aja ketemu Habib tuh ya. Apakah NU itu pernah gelisah oleh berbagai perbedaan? Nggak pernah. Lalu kemudian konsep Islam Nusantara inilah kemudian yang hari ini diserang oleh kelompok-kelompok ideologi transnasional. Mereka tidak bisa membedakan antara sawabit dan mutaghayyirat. Apa konsep Islam Nusantara? Orang harus menutup aurat, kita sepakat itu, sawabit.
Tapi kan tidak harus pakai gamis, menutup aurat juga bisa pakai sarung. Ini loh Islam Nusantara itu. Yang dimaksud itu adalah kita tetap menutup aurat tapi menggunakan kearifan-kearifan lokal. Naik haji tetap ke Mekah, bos, tetap. Kan sering diserang, oh Islam Nusantara kalau mau naik haji berarti ke Borobudur aja. Ini goblok ini sawabit. Orang boleh tetap harus naik haji ke Mekah, tapi apakah di Mekah nggak boleh pakai sarung? Boleh, bos, karena nutup aurat. Ini loh Islam Nusantara itu gitu konsepnya. Nggak harus pakai gamis, meskipun kemarin saya waktu umroh pakai gamis terus ya, sekali-sekali lah. Nah, ini yang dimaksud oleh Phil Caruso, bahwa hanya NU yang memiliki konsep seperti ini dalam membangun kecintaan terhadap negara, hanya NU. Yang kedua, menurut Phil Caruso, NU tidak pernah punya riwayat pengkhianatan terhadap Indonesia. Tepuk tangan untuk NU. Apa buktinya? Pernah nggak NU memberontak kepada negara ini? Ini saya jelaskan. Ketika Indonesia baru merdeka, ada kelompok ekstrim sayap kanan langsung membuat proklamasi kemerdekaan negara Islam Indonesia di Tasikmalaya. Ketuanya Kartosuwiryo. Ini dari kelompok ekstrim kanan, bukan NU ini, bos. Ini pertama, sesudah merdeka loh ini. Dan perlu diketahui, Kartosuwiryo ini adalah penandatangan Sumpah Pemuda. Tapi karena dia tidak puas dengan kue kekuasaan yang ditawarkan oleh Soekarno, lalu dia memilih untuk memberontak. Oleh Soekarno dia ditawari untuk menjadi Menteri Agama, dia nggak mau. Dia maunya menjadi Wakil Presiden. Tapi kemudian kekecewaan itu, dia membuat enklave sendiri di Tasikmalaya dan memproklamirkan negara Islam Indonesia. Berkhianat sudah. Lalu kemudian membuat downliner, membuat firqoh baru, Andi Aziz di Makassar, Kahar Muzakkar Kalimantan Selatan. Ini semua Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, kelompok ekstrim sayap kanan. Ini mereka. Lalu pada zaman Soekarno, NU seperti apa? NU bahkan mau berdampingan dengan komunis dalam konsep nasakomnya Soekarno. Demi apa? Demi negara, Pak. Demi negara. Adik-adikku sekalian, NU itu kalau udah negara, udahlah pokoknya merem aja, pasang badan. Sampai disuruh berdampingan dengan komunis pun mau. Gimana? Dan setelah itu apa? Orang-orang komunis menyembelih kiai-kiai dan santri NU. Dan ketika orang-orang NU melakukan perlawanan, dituduh pelanggaran HAM. Ini NU ini, padahal dia pasang badan untuk negara ini. Dan ketika zaman Soeharto, digencet, diintimidasi, diawasi, dicurigai NU. Ketika Gus Dur menjadi ketua PBNU, dibuat sosok tandingan namanya Abu Hasan di Muktamar NU di Cipasung tahun 94. Karena apa? Soeharto takut dengan kekuatan besar NU untuk menggusur kekuasaannya. Sehingga apa? Gus Dur ingin digusur oleh Soeharto untuk diberikan sosok baru, orangnya pemerintah, namanya Abu Hasan. Ini NU selalu dicurigai. Lalu kemudian ketika Gus Dur diturunkan oleh kelompoknya gelandangan politik secara inkonstitusional, apakah ada orang Nahdien yang memberontak? Datang ke Jakarta berbondong-bondong menghancurkan dan membakar Jakarta? Ada nggak? Nggak ada. Ini tokoh utamanya NU diturunkan paksa menjadi dari kursi kepresidenan, didegradasi dengan undang-undang yang memang dibuat untuk menurunkan Gus Dur. Apakah orang NU kecewa lalu meludahi Monas sehingga Monas tenggelam oleh ludahnya orang NU? Gak ada. Apakah orang NU kemudian menjadi Monas Limin? Gak ada. Apa kata Gus Dur? Tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian. Persatuan dan kesatuan negara ini jauh lebih penting. Itu Nahdlatul Ulama. Nah kemudian Nahdlatul Ulama ini menjadi kokoh dan menjadi penting di Indonesia. Makanya kemudian kelompok Hizbut Tahrir, Wahabi Salafi, kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimin ingin merobohkan NU, bos. Hari ini semua kita berusaha dipecah belah. Dan bahkan ajaran-ajaran ulama NU untuk menghormati para habaib pun dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu untuk memecah belah NU.
dibuat boneka-boneka oknum habaib yang mencaci maki NU. Padahal Pak, hanya di Indonesia kita itu menghormati habaib sejadi-jadinya. Di negara lain nggak kayak kita Pak, biasa aja. Biasa aja, ketemu Habib tuh biasa. Bahkan salaman begini itu di negara lain itu. Di Pakistan, di India, saya kan sudah keliling hampir separuhnya dunia ini. Di Afrika itu bahkan kelompok-kelompok toriko nggak seperti kita menghormati habaib itu. Tapi kita itu hanya nggak nyium kakinya aja ke habaib itu. Kenapa? Diajari oleh ulama-ulama NU untuk menghormati zuriyah Nabi karena kita ingin membangun kecintaan kepada Nabi. Nah, peluang ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kekuatan tertentu menciptakan boneka-boneka oknum habaib yang kemudian dipakai untuk mencaci maki orang NU. Gus Dur dibuta-butakan, Kiai Said disiahkan oleh Habib ini. Nah, ini efektif sudah. Efektif. Dan akhirnya apa? Pamekasan, Sumeneb, Bangkalan, Madura yang mencaci maki ulama NU yang lain itu kader-kader NU juga Pak. Selesai. Ini pemecah belahan di tubuh NU ini. Dipecah belah dari luar nggak bisa, akhirnya dipecah belah dari dalam. Ubudiyahnya sama Pak, sama-sama maulidan, sama-sama baca ratib, sama-sama ziarah kubur, sama-sama tahlilan, tapi mencaci maki ulama NU yang lain dengan atas nama figur habaib. Ini kan kacang lupa kulitnya namanya. Masih banyak kok habaib yang layak kita hormati yang masih tawaddu. Habib Jindan, Habib Lutfi, Habib Al-Muhdar dari Tuban dan sebagainya, banyak. Kita tetap hormat kepada habaib, tapi kelakuannya nggak boleh kita tiru. Kalau brutal ya brutal aja, bajingan ya bajingan aja. Saya gitu. Ad-dinul aqli, kita beragama dengan akal aja. Kalau memang seorang habaib itu penjahat, ya sudah, jahatnya jangan kita tiru. Hormat kepada habaibnya harus Pak, karena kita cinta kepada Nabi. Dan itu banyak sekarang. Nah, ini efektif. Yang kedua adalah yang paling samar, yang paling menipu kita dari kalangan Nahdien. Siapa? Kelompok Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin ini didirikan di Mesir oleh Hasan al-Banna dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya banyak dan ada satu ustadz yang luar biasa topnya. Ada satu kadernya Ikhwanul Muslimin, dididik oleh Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dan dia ini ajarannya sama dengan kita, sama-sama nyerang Wahabi, sama-sama anti Mujassimah, sama-sama Al-Asy'ariyah, sama. Membolehkan maulid, membolehkan tahlil, membolehkan haul, membolehkan ziarah kubur, sama Pak. Sama. Ini yang bahaya. Tapi ketika dia menghalalkan bom bunuh diri dan saya protes, yang menyerang saya itu adalah teman-teman NU juga. Artinya apa? Pemecah belahan ini sudah berhasil Pak. Bedanya apa Ikhwanul dengan Muslimin, Ikhwanul Muslimin dengan kita? Apa bedanya? Tujuan politik Pak. Kalau kawan-kawan NU tujuan politiknya satu, keutuhan NKRI, selesai. Tapi kalau Ikhwanul Muslimin tetap ingin menegakkan khilafah Pak. Ketika saya protes Ustadz ini, saya bilang jangan gunakan kitab Imamul Hakim Al-Mustadrak ala Sahihain, karena ini kata Adz-Dzahabi dikatakan kitab ini ditulis oleh Imam Al-Hakim dalam keadaan pikun, tapi masih dipakai Pak untuk menyuarakan dan membuat fatwa bahwa orang Islam wajib menegakkan khilafah oleh Ustadz ini. Saya lawan. Yang membantah saya dan menyerang saya itu orang-orang NU juga Pak. Dan mirisnya saya, santri-santri Sidogiri setelah diprofiling, santri-santri Lirboyo setelah saya profiling. Artinya apa? Pemecah belahan ini sudah sangat efektif di tubuh Nahdien. Gitu loh. Dan ketika Ustadz ini mengatakan bahwa bom bunuh diri itu adalah bagian dari harokah istisyhadiyah, saya melawan. Jangan, bahaya Pak. Meskipun kata Ustadz ini, bom ini halal dilakukan dan boleh dilakukan di Palestina, di Indonesia nggak boleh karena Indonesia ini negara damai. Saya katakan, damai itu kan kata kita. Kalau kata teroris Pak, teroris-teroris yang Wahabi itu, Indonesia ini adalah daerah darurat perang yang tidak damai. Ini adalah daerah togut dan merupakan ini wilayah perang, battleground. Makanya pelaku bom bunuh diri Katedral Makassar dan pelaku bom bunuh diri Cicendo Bandung itu di dalam handphonenya ditemukan video fatwa Ustadz ini. Gitu loh.
Nah, ini yang kemudian harus disadari oleh kita, bahwa fatwa itu tidak boleh dilokalisir di 1-2 wilayah. Ada salah seorang ulama Saudi namanya Abu Bakar Naji menulis Idarat At-Tawahhush. Anjuran-anjuran fatwa di dalam kitab ini diberikan kepada orang-orang Wahabi di Irak dan Suriah. Tahu nggak akhirnya dipakai di mana? Dipakai di Indonesia, Pak. Siapa yang memakai? Agus Muslim yang kemarin menjadi pelaku bom Astana Anyar. Karena dia apa? Ketika digeledah rumahnya ditemukan kitab ini. Padahal kitab ini fatwanya untuk Irak dan Suriah, tapi dipakai di Bandung, Pak, di Astana Anyar. Jangan main-main dengan fatwa yang radikal kayak gini. Jangan sembarangan, mentang-mentang ulama lagi laku, muhibbinnya banyak jutaan, lalu dia dengan seenaknya sendiri dia memainkan fatwa hanya untuk agenda-agenda politik. Nggak boleh, Pak. Kalau udah ulama udah betul-betul terlibat dalam kelindahan politik, bahaya, Pak. Politik ini kemudian yang merusak agama-agama, bukan hanya Islam, Hindu semua dirusak oleh politik, Kristen juga pecah menjadi Katolik dan Protestan karena persoalan politik, Hindu juga pecah, Hindut Fasif Sena, Bharatiya Janata, ini semua karena persoalan politik. Kelompok Asin Wiratu dengan Ali Bata, ini semua karena politik pecah orang-orang Buddha. Islam, Sunni dan Syiah bermusuhan 1500 tahun. Gara-gara apa? Sampai sekarang belum damai. Kecuali Saudi dan Iran sudah membuat perjanjian damai tadi malam. Sunni dan Syiah bermusuhan 1400 tahun lebih. Gara-gara apa? Politik juga, Pak. Itu loh yang paling terakhir. Apakah kita tidak boleh berpolitik? Boleh, harus, kata Imam Ghazali. Dalam Ihya diterangkan Islam dan politik seperti saudara kembar. Silahkan berpolitik untuk mengawal ruang-ruang politik tidak keluar dari maqasidus syariah. Berpolitik, Pak, tapi jangan gunakan agama sebagai tunggangan politik. Karena kata Ibnu Rus dalam Tahafud At-Tahafud, orang yang mencapai kekuasaannya dengan menggunakan dalil-dalil agama, maka ketika berkuasa kejahatannya pun akan dibenarkan dengan dalil-dalil agama. Ini kata Ibnu Rus. Makanya jangan pakai agama sebagai tunggangan politik. Silahkan berpolitik dengan untuk membela agama, silahkan, Pak. Supaya aturan-aturan politik, produk-produk politik ini tidak keluar dari syariah. Harus. Orang Kristen juga boleh berpolitik, supaya hak-haknya sebagai orang Kristen diakui oleh negara. Harus itu. Kita juga harus. Jangan sampai kita kemudian dikuasai oleh orang lain sehingga kita tidak berdaya secara politik. Harus. Tapi jangan gunakan agama sebagai tunggangan-tunggangan politik. Politik agama, politik identitas boleh, tidak bisa dihindari dalam negara demokrasi. Karena demokrasi berbasis based on electoral system. Jadi harus menggunakan kekuatan-kekuatan elektoral. Orang alumni Al-Qalam mau jadi politisi, nyalek, ya harus mewakili kepentingan-kepentingan Al-Qalam. Ini namanya politik identitas. Yang tidak boleh itu adalah politisasi identitas dan politisasi agama. Ini nggak boleh. Saya kira begitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti ada tanya jawab. Ini udah jam 11. Saya nanti jam setengah 12 harus geser. Gitu. Akhiron ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton debat dari Kiai Haji Imaduddin. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dan menjadi bahan referensi untuk menentukan pilihan bagaimana keabsahan nasab Ba'lawi yang selama ini menjadi polemik. Terima kasih, semoga menjadi pencerahan dan menambah wawasan kita tentang keislaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.